Alhamdulillah malam ini kita kembali bisa hadir di majelis ilmu, dan mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua sehingga kita digolongkan menjadi abdi-abdi yang mencintai majelis ilmu serta mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, tidak terasa kita sudah mendekati menjelang bulan Ramadan, dan insya Allah pada malam ini guru kita yang mulia Buya Yahya akan membahas secara tuntas fikih praktis puasa. Jadi mohon untuk dipersiapkan hati dan telinganya sehingga tidak ada yang terlewatkan dan tidak ada salah paham. Karena di dalam fikih sangat berbahaya jika kita tidak konsen sehingga terjadi salah paham. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mulai acara ini. Dan untuk guru kita semua yang mulia Buya Yahya, waktu kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama hadhihi al-ummah bisiyam fi syahri Ramadan fadha'afa fihi al-ujur. Wassalatullahi wassalamuhu ala habibina wa syafina Sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana ballighna Ramadana waj'alna ya Rabbana fi syahri Ramadana minal shaimina wal qaimina wa minal aidina wal faizina wa khsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati shaimin wa ma'a imamihim habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk menggapai kemuliaan, menggapai kebaikan, yaitu kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk berkumpul di sini. Dan semoga Allah memberikan ketulusan kepada kita di saat berkumpul di sini. Semoga ini benar-benar karena Allah, karena kita rindu ridho Allah, sehingga pertemuan ini bisa menjadi sebab pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Sebentar lagi kita masuki bulan Ramadan, bulan mulia, bulan agung. Kalau pengen tahu siapakah orang yang dipilih oleh Allah, maka lihatlah bagaimana mereka dengan Ramadan. Para kekasih Allah, kalau masuki bulan Ramadan, mereka melebihi dari masuki hari raya. Bergembira dengan kegembiraan yang tidak bisa dilukiskan. Karena mereka bergembira dengan keyakinan bahwa bulan Ramadan, bulan pengampunan, bulan rahmat, bulan keridhaan Allah. Di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahala. Di bulan Ramadan ada pertolongan dari Allah untuk berbuat ibadah dan dimudahkan untuk menjauhi kemaksiatan. Jadi para kekasih-kekasih Allah, ahli iman, kalau memasuki bulan Ramadan tentu dengan semangat,
Sehingga pernah suatu ketika Nabi mengamini amin, amin, amin waktu naik mimbar. Lalu saat itu sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, kau naik mimbar mengamini 3 kali, siapa yang kau amini? Nabi bercerita bahwasanya tadi Jibril berdoa, jika ada orang masuk bulan Ramadan kok dosanya belum diampuni, terkutuk, terjauhkanlah dia dari rahmat Allah. Nabi mengatakan amin. Artinya apa? Jika ada orang diberi kesempatan masuk bulan Ramadan kok belum diampuni dosanya oleh Allah, pasti dia orang nggak benar. Karena apa? Ini bulan istimewa. Bahkan kalaupun orang itu tidak benar, misalnya di luar bulan Ramadan dia pemabuk, penjudi sekalipun, kalau memang dia jatah mulia, lihat, kalau di bulan Ramadan akan ada perubahan. Ada penghormatan kepada bulan Ramadan. Mumpung ini Ramadan. Atau paling tidak ada rasa malu dia. Tapi ada hamba Allah, kalau di bulan Ramadan tidak ada perbedaan. Bahkan mungkin lebih parah lagi di dalam kehinaan dan kemaksiatan. Itulah hamba yang terhinakan, terjauhkan dari rahmat Allah. Nah sekarang kita perlu persiapan untuk masuki bulan Ramadan ini. Lagi ini sebagian apa? Kita itu seperti apa kalau masuki bulan Ramadan? Jika para kekasih Allah di bulan Sya'ban ini dijadikan bulan latihan untuk masuki bulan Ramadan, sehingga mereka berpuasa seperti Rasulullah berpuasa. Nabi Muhammad di bulan Sya'ban ini berpuasa, karena Nabi SAW yasumu Sya'ban kullah. Nabi Muhammad pernah berpuasa di bulan Sya'ban semuanya. Karena apa? Untuk mempersiapkan di bulan Ramadan. Dan para salafun soleh menjadikan Sya'ban ini muqaddimah Ramadan, sehingga kegiatan Ramadan yang akan dilakukan sudah dimulai di bulan Sya'ban. Membaca Al-Qur'annya, bangun malamnya, semuanya, termasuk sahurnya dan sebagainya. Lalu bagaimana kita dengan bulan Ramadan? Ingat, Ramadan adalah bulan agung, bulan mulia. Ayo mulai sekarang kita persiapkan. Persiapan hati, persiapan niat yang kuat agar kita menjadi orang mulia di bulan Ramadan. Hati-hati, kita lihat siapapun yang ada di kiri kanan kita. Mungkin pada waktu yang lalu, tahun yang lalu kita punya pembantu tidak puasa. Bagaimana tahun ini kita jadikan pembantu yang berpuasa? Mungkin ada yang membangun rumah oleh tukang-tukang yang tidak berpuasa. Bagaimana tahun ini harus berpuasa semuanya? Yang punya karyawan harus berpuasa semuanya, dan seterusnya. Kita perlu menghadirkan makna ini supaya kita benar-benar dianggap oleh Allah sebagai orang yang rindu Ramadan. Yang rindu Ramadan akan beruntung di bulan Ramadan. Yang tidak pernah rindu Ramadan, ya, dia masuk ke bulan Ramadan pun mungkin tidak sadar, sehingga baginya Ramadan bukan Ramadan, tidak ada beda. Sehingga kalau orang yang masuki Ramadan dengan kerinduan, lihat akan terbaca juga di saat dia mau keluar dari Ramadan dengan penuh dengan rasa berduka, rasa sedih karena ingin meninggalkan bulan Ramadan. Dan kita melihat tangis sebagian orang waktu kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita kumpul, kita hanya menyaksikan bagaimana orang baca selamat tinggal Ramadan, selamat tinggal Ramadan, mengucapkan Ramadan, mau pergi saja menangis. Sehingga karena mereka takut kehilangan Ramadan, maka di 10 akhir bulan Ramadan melaksanakan ibadah. Nah kalau kita malah ditipu oleh dunia, kalau sudah 10 akhir bulan Ramadan kita lebih sibuk dengan urusan dunia kita. Dan para kekasih Allah 10 akhir Ramadan menyibukkan dirinya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping karena memang di bulan 10 akhir Ramadan ini ada harapan besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yang pertama. Yang kedua adalah disitulah Nabi Muhammad selalu membangunkan saudara, kerabat, keluarga, istri, sampai dia katakan idza takhallal asyra, Nabi Muhammad kalau masuk 10 akhir min syahr Ramadan, di bulan Ramadan, aygadu ahlahu, dia apa? Ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa aygadu ahlahu, membangunkan keluarganya. Itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu ya'tikafu fil ashr al-akhir min Ramadan, Nabi beritikaf di 10 akhir bulan Ramadan, wa ya'takifu min ba'di azwajuhu, dan setelah itu dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Disyariatkan wanita iktikaf di masjid, istri Rasulullah juga iktikaf di masjid. Di 10 bulan akhir bulan Ramadan mereka hidupkan dengan ibadah, dibarengi dengan derai air mata, karena mereka akan meninggalkan bulan Ramadan. Mungkin hal-hal semacam ini semacam cerita, kayak dongeng begitu. Kok bisa? Ngapain nangis? Kalau kehilangan duit baru nangis saya mungkin. Atau memang dongeng bagi orang yang tidak dongeng, jadi semacam khayal bagi orang yang belum tahu, belum bisa merasakan. Seperti halnya cerita begini, Bu. Ada suatu ketika ada makanan enak,
enak, ada model dimasukkan kulkas, pokoknya dipotong-potong warnanya merah, ada kuning, enak dok. Nah kalau tidak pernah merasakan namanya hayal, nggak bisa paham. Maka bagaimana kita bisa merasakan itu semua di Ramadan ini? Ramadan mulia, Ramadan istimewa. Ayo kita persiapkan sampai hari. Mulai detik ini kita siapkan. Persiapan Ramadan, memang sebetulnya kami ingin membahas tentang bagaimana mempersiapkan Ramadan secara matang ya. Tapi ada lagi satu amalan di bulan Ramadan yang mendesak, mungkin akan kami hadirkan saat ini singkat ringkas, yaitu amalan paling wajib di bulan Ramadan, yaitu berpuasa. Jangan sampai ada yang meninggalkan puasa bulan Ramadan. Satu puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah kehinaan. Kehinaan. Puasa di luar Ramadan, ayo kita hidupkan rumah kita dengan puasa dengan benar. Puasa yang serius, puasa yang khusyuk. Jadi ada amalan wajib, yaitu di bulan Ramadan adalah berpuasa. Puasa hukumnya wajib. Maka dari itu akan kami hadirkan fikih puasa praktis ringan. Puasa hukumnya wajib, maka sekarang kita belajar fikih puasa ringan ya. Dan tolong jangan nolah-noleh nanti. Kalau nolah-noleh salah faham. Jadi belajar fikih itu tidak boleh salah faham. Kalau salah faham itu bermasalah. Buya akan coba belajar fikih yang enak, gampang, keluar dari majelis punya gambaran, sehingga nanti punya pemahaman. Kalau perlu dicatat, biarpun ada bukunya, bisa dibeli nanti, akan tapi ada bukunya, tapi buku itu tidak boleh dibaca waktu belajar. Buya akan ajak belajar bagaimana belajar itu dengan faham. Bukan hanya seorang membaca teks tapi tidak faham, tidak, tapi faham ada di otak kita, di pemahaman kita. Nanti keluar dari majelis ada kesadaran tentang ilmu fikih. Fikih puasa. Puasa dimulai dengan niat. Niat puasa itu waktunya harus di malam hari. Sebelum terbitnya fajar shadiq, sebelum subuh. Mulai dari terbenamnya matahari. Jadi kalau kita pengen puasa esok hari, waktu niatnya kapan? Tadi. Mulai adzan maghrib tong, itu kita sudah boleh mulai niat puasa. Jadi tidak harus nunggu taraweh, tidak. Habis maghrib pun kita sudah boleh niat puasa. Sampai kapan? Sampai jam begini, sampai asalkan belum adzan subuh, niat masih sah dalam puasa fardu. Kalau keluar dari subuh belum niat, menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Dan niat tolong dimudahkan para asatid, kami himbau. Karena kita sering juga, kita mungkin mengajari orang-orang yang mengajari ibu-ibu sepuh yang bagi mereka hafalan tidak mudah. Makanya niat itu boleh dengan nawaitu shoma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanata fardhan lillahi ta'ala. Boleh itu yang panjang itu. Coba tidak semua orang hafal ini. Sebab ada seorang ibu itu suatu ketika tidak berpuasa. Kenapa Bu nggak puasa? Sebab saya mendengar dari Ustadz katanya kalau malam hari itu tidak niat, maka puasanya tidak sah. Loh, memang kenapa ibu kok tidak niat? Jawabannya sederhana. Karena semalam saya tidak taraweh. Apa hubungannya dengan taraweh? Sebab kalau saya taraweh itu nunggu niat tok. Jadi ingin niat, ikut niat bareng, karena dia niat tidak hafal. Ini kan problem. Dan karena bagi Anda semuanya ini memang hafal, Anda mungkin kecerdasannya benar. Tapi bagi sebagian orang niat puasa, apalagi ibadah tahunan, ini bisa lupa itu. Kalau sholat kan setiap saat diulang-ulang. Tapi ini niat, ini bisa orang tidak hafal. Makanya niat yang panjang itu bisa saja. Kalau ibu mau niat begini, saya besok niat puasa Ramadan, ya Allah, sah. Saya niat puasa Ramadan besok, selesai. Dan niat pun bisa dilintaskan di dalam hati. Gak usah repot-repot urusan niat. Dan gak usah ragu. Kenapa? Disunnahkan, diucapkan agar ada keyakinan kita, nggak masuk bab was-was dan ragu-ragu. Aku niat puasa Ramadan besok, selesai. Mau ditambah karena Allah tidak pernah masalah. Yang penting sah dulu ini. Jadi niat itu dipermudah. Puasa pun puasa kodok, saya niat kodok, ya Allah, nggak usah ngomong kodok sholat, ngomong kodok puasa saja, nunggu bimbingan dari Ustadz. Ustadz, saya pengen niat puasa kodok, nunggu nawa itu semua, tambah ada puasa nanti.
Jadi dipermudah masalah niat gitu. Kemudian setelah itu apa itu puasa? Jelas ya, niat dipermudah saja. Bagi yang sudah hafal dengan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata fardhan lillahi ta'ala. Kalau yang hafal itu maka silahkan diteruskan. Nah, ya, nawaitu shauma ghadin ya an adai fardhi syahri. Biasanya kalau ahli nahwu diputar-putar di sini, diterangkan, tidak usah dijelaskan. Kalau fardhi syahri ramadhani hadisanati, kalau manjur semua, mutuf ilaih, enggak usah pusing. Ini kadang-kadang dibahas di orang awam. Ah, ini mabuk ini sakit namanya. Fardhu syahri ramadhana saja sah kok, enggak usah pusing-pusing kok. Ah? Jadi kadang-kadang ini dibahas 1 jam ini masalah nahwu sorobnya ini. Fardhu syahri kalau ramadhana nanti ya hadisanata selesai. Apa itu ramadhani ya hadisanati, enggak ada masalah. Fardhu syahri ramadhana karena ragu. Fardhu syahri ramadhana hadisanata. Oh, enggak apa, sah sudah. Pada seneng. Jadi jangan diperpusing ya oleh ahli bahasa, nanti tambah enggak sah salatnya. Karena ada yang bisik-bisik ini kayaknya masalah niat ini. Sudahlah, masalah itu erop, jangan pusing. Sudahlah, pokoknya aku niat puasa Ramadan besok, selesai. Baik, selesai. Kemudian kita harus tahu definisi puasa itu apa. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar shadiq waktu subuh sampai terbenam matahari. Definisinya para ulama menjelaskan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan mulai dari terbitnya fajar shadiq subuh sampai terbenam matahari. Orang dengan definisi nggak bisa puasa, nggak paham, kecuali tahu apa yang membatalkannya. Coba orang mau puasa gimana kalau tidak tahu apa yang membatalkannya? Kan definisi puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkannya. Coba kalau orang itu tidak tahu kalau makan itu membatalkan, pasti waktu puasa dia makan. Kalau bersenggama tidak tahu kalau itu membatalkan, pasti bersenggama dia. Makanya yang mendesak, paling urgen, paling mendesak, kita harus tahu apa yang membatalkan puasa. Maka ada buku fikih praktis itu bacanya nanti nggak boleh. Yang megang hari ini pun jam ini tidak usah dibagang. Kalau megang buku saya itu nanti tidak paham malahan. Kalau megang buku nanti baca itu nggak paham, dengar saya juga tidak. Jadi nggak paham dan nggak paham nanti. Kesini semuanya. Nggak usah lihat bukunya. Jadi di situ kami simpulkan rumusnya itu fahami 2 hal. Kalau pengen paham puasa secara detail. Yang pertama, fahamilah apa yang membatalkan puasa. Yang kedua, fahamilah siapa orang yang boleh berbuka puasa. Maka di situ ada 9 hal yang membatalkan puasa, 9 orang yang boleh berbuka puasa. 9 hal yang membatalkan puasa, ini harus hafal. Dari majelis pun harus hafal. Mudah menghafalnya. Hafal dulu. 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang air kecil, lubang buang air besar. Ini yang pertama. Nanti kami jelaskan secara detail. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang pertama dan kedua ini mirip-mirip, urusan tenggorokan, urusan makan, urusan sini kan. Jadi Buya jejer karena dekat. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5 dan muntah dengan sengaja. Mudah menghafalnya. 3 bersenggama dengan sengaja, biarpun tanpa keluar mani. Bersenggama tanpa keluar mani. Yang keempat, keluar mani tanpa senggama. Keluar mani tanpa senggama. Bersenggama tanpa keluar mani. Yang keempat, keluar mani tanpa senggama. Hafalan mudah. Jadi ngafalnya pun mudah. 3, 4, 5 ini satu model. Haid, nifas, melahirkan. Haid, nifas, melahirkan. Yang ke-8, hilang akal. 9, murtad. Hilang akal. 8, 9, murtad. Ini harus hafal dulu, nanti Buya terencehkan. Nanti kalau ada pertanyaan seputar membatalkan puasa, kembali ke sini. Lihat. Yang pertama adalah masukkan salah satu lubang 5. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, 4, bersenggama tanpa keluar mani tanpa senggama. 4. 5, 6, 7, haid, nifas, melahirkan.
8 hilang akal, 9 murtad. Baik, Buya rinci satu persatu. Dan tolong nih noleh sedikit nanti salah paham pastinya. Noleh ngomong sama temannya, apalagi jelaskan ke temannya, nggak usah. Yang gurunya satu di sini, saya Tok. Nanti ikut menjelaskan nggak karu-karuan nanti. Nggak usah jelaskan yang lainnya nanti. Nanti saya jelaskan yang bakal jadi tanda tanya, saya jelaskan setelahnya. Makanya kalau noleh nanti nggak paham. Kalau paham salah paham sampai di rumah. Kalau sampai di rumah nanti kacau fikihnya. Selesai. Memasukkan salah satu lubang 5, lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, buang air besar. Lubang mulut yang dimaksud adalah tidak boleh nelennya. Nelen. Yang membatalkan adalah nelan. Makanya Buya wanti-wanti jangan nolah-noleh. Sebab kalau dengar sampai di sini itu pulang jadi masalah. Dengar begini baru Buya ngomong. Yang membatalkan puasa adalah nelen. Tak taunya ngobrol, oh gitu ya. Makanya kalau urusan nelen, lihat nelennya. Sehingga kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak pagi-pagi ngelihat anaknya makan es krim kok nggak habis, langsung jadi ambil, batal enggak? Tidak batal, asalkan jangan ditelan. Ini harus yakin. Tidak batal. Siapa yang mengatakan batal? Masukkan ke mulut. Asal jangan ditelan. Ibu masukkan mulut ke permen ke mulut, batal enggak? Harus yakin. Batal enggak? Tidak batal. Jangan bilang batal ya. Asalkan jangan ditelan. Telan atau nelennya ini loh yang paham. Ini pemahaman ini mateng ini, nggak boleh diragu. Nanti seputar ini macam-macam pertanyaannya. Gimana hukumnya mencabut gigi di siang hari bulan Ramadan? Jawabnya tetap sama, tidak batal, asalkan giginya jangan. Semuanya jawabannya jelas. Jadi belajar fikih tidak boleh setengah-setengah. Loh kok ada darahnya gimana? Sama, pokoknya darahnya jangan semuanya. Sikat gigi siang hari bulan Ramadan batal enggak? Pakai odol yang pedes batal enggak? Tidak, asalkan jangan. Selesai sudah. Jadi belajar fikih nggak boleh setengah-setengah. Kalau ragu-ragu, nggak ada. Paham, jelas. Tapi tetap nggak boleh noleh-noleh. Coba noleh-noleh habis begini pulang ke rumah. Sampai ke rumah sama suaminya ditanya atau sama istrinya, bah, kalau nelen ludah gimana? Waduh, tayin nolah-noleh saya ngobrol. Makanya kalau belajar dengan Buya jangan nolah-noleh. Pusing betul sama. Iya. Tapi kata Buya, tapi nelen batal. Ludah, nelen, bingung kayaknya enggak. Ini Ustadz kacau ini. Ditanya batal enggak? Kayaknya enggak. Berarti kayaknya batal. Enggak benar. Makanya jangan tolak-toleh. Makanya yang lirik-lirik nanti salah paham, percaya. Salah paham nanti ini. Karena belajar fikih praktis ini cepat. Nanti kalau kelewatan nanti ya sudah lupa, hilang. Jelas ya? Nah sekarang nelen ludah gimana? Makanya nelen ludah hukumnya gimana? Nelen ludah hukumnya harus jelas, yakin tidak membatalkan puasa dengan catatan. Catatan ini kenapa Buya hadirkan? Biar ada perbedaan antara menelan roti, menelan es sama menelan ludah. Nah ini menelan ludah tidak membatalkan puasa asalkan dengan 3 catatan. Dan catatanan pun sengaja Buya hadirkan dengan sesuatu yang menggelitik biar tidak lupa. Contohnya ekstrim tadi biar nggak lupa. Es krim kan nggak lupa kalau gitu. Nah, jadi kadang-kadang perlu karena kadang-kadang ngantuk. Kalau nggak gituin tetap ngantuk nanti. Biar kicupit itu loh, biar sadar itu. Nah, menelan ludah tidak membatalkan puasa dengan catatan 3. 1, ludahnya sendiri. Ludahnya orang lain batal enggak? Batal. Sudah ada saja. Ini harus ingat. Masa ini enggak ingat? Masuk LB. Kalau diajak begini masih enggak paham. Loh, apa mungkin orang nelen ludahnya orang lain? Ente tidak pernah kenal keindahan. Mungkin suami istri yang lagi ciuman dan sebagainya, mohon maaf, tertukar lidahnya, batal enggak? Jangan bayangin sambil tertawa, bayangin jorok lah. Ini orang enggak ngerti keindahannya, masa ludah di situ diambil, enggak mungkin lah. Tapi ada, ini terjadi, mohon maaf, anak ciuman dengan istrinya dan sebagainya, mungkin. Jadi ludahnya sendiri, jelas ya? Baik. Yang kedua adalah
ludahnya masih di tempatnya, di dalam mulut. Kalau ada ibu-ibu yang iseng mulai pagi sampai siang ngumpulin ludah di gelas, lihat ya, ini ulama bahas loh ya, bukan saya ini, supaya ingat. Dapat setengah gelas taruh di kulkas dingin, setengah jadi batu, ayo diminum, batal enggak? Karena keluar dari tempatnya. Jelas ya? Kalau masih tidak paham nih, main kelewatan betul sudah diberikan bahasa begini. Makanya keluar dari majelis harus ada gambaran fikih. Yang ketiga adalah ludahnya murni, belum campur gula, belum campur permen, belum campur nicis, ya? Murni. 3 catatan. Asalkan ludahnya sendiri masih di tempatnya, murni, belum campur sesuatu, maka boleh ditelan. Sampai dalam kitab fikih misalnya Fathul Mu'in menjelaskan, kalau seandainya ada orang mengumpulkan ludahnya sendiri di mulutnya sampai banyak yang masih asli, kemudian ditelan, batal enggak? Tidak. Asli di mulut miliknya sendiri bercampur. Makanya harus paham ya, batal enggak? Karena mau istighfar sudah, jangan pusing sudah, ilmunya jelas sudah. Ditelan, batal enggak? Tidak. Karena apa? Ludahnya sendiri di dalam mulut, tidak bercampur dengan sesuatu. Selesai. Jelas, tidak usah pusing masalah begini. Adapun masalah nanti makruh, sikat gigi siang hari makruh, ini babnya lain. Buya hanya bicara tentang membatalkan saja. Ini bab lain. Makruh tidak membatalkan, tapi harus dihindari. Ya, makanya ada kita waktu ngisi di sebuah rumah sakit, dokter pada tanya, gimana hukum cabut gigi siang hari? Tetap tidak batal, asalkan jangan di. Kemudian darahnya tetap tidak batal, asalkan jangan di. Kemudian pertanyaannya dia sendiri, tapi kan pasti takut ketelen dok Buya. Oh, kalau takut ketelen ya jangan cabut gigi di siang hari, selesai, tidak ada pusing. Kok repot ente? Nah, kan ente sudah bisa jawab sendiri. Jadi jelas ya, boleh. Sebab ini ada ustadz ditanya, Ustadz gimana hukumnya nelan ludah? Kayaknya nggak batal bu, kayaknya nggak batal. Ibu pulang jadi gimana? Seperti ibu tetangga suatu ketika jam 9 sudah kehausan. Karena apa? Ludah terus. Karena dikira ludah membatal penyakit. Baik. Yang kedua adalah masukkan sesuatu ke lubang hidung. Ini kalau nolah-nolah juga pusing nanti sampai di rumah. Sampai di rumah bisa ngedumel, waduh kacau ini. Lubang hidung nggak boleh. Padahal dia punya hobi ngupil misalnya. Sebab ada pertanyaan, Buya itu dari pertanyaan, Buya kumpulkan begini dari pertanyaan. Ada berkali-kali pertanyaan, gimana hukumnya ngupil, gimana hukumnya ngupil. Masya Allah, ini ada pertanyaan benar waktu kita ngisi di beberapa media itu. Rupanya tidak hanya, tak pikir orang Cirebon dok yang, ada surat dari Jawa Timur, sama pertanyaan, gimana hukumnya ngupil. Wah kacau ini. Berarti penjelasannya kurang sampai. Atau belum nyampe, atau dianya pas ngobrol nolah-noleh tadi itu. Ini nolah-noleh ini lihat, tidak paham nanti. Memasukkan sesuatu ke lubang hidung yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu sampai wilayah daerah yang kalau itu air yang masuk kita akan merasakan panasnya hidung. Pernah ibu segera waktu ada air masuk, bagian mana itu? Bagian atas ini. Gerak. Kalau seandainya ada sesuatu kita masukkan sampai sana, batal. Ke bagiannya gerak. Tapi wilayah bawah tidak. Karena tidaknya gerak. Kalau masih wilayah yang tidaknya gerak, kita tidak akan keselak, tidak akan kesegrak, maka itu wilayah tidak membatalkan puasa. Maka katailah wahai kaum muslimin dan muslimat, ini adalah kabar gembira bagi siapapun yang punya hobi, ternyata itu tidak membatalkan puasa. Jelas ya? Tapi jangan di depan umum. Paham ya? Jelas. Tidak susah. Kemudian telinga, masukkan sesuatu ke lubang telinga. Yang dimaksud lubang telinga adalah dalamnya telinga. Dalamnya telinga adalah yang tidak bisa dijangkau oleh jemari kelingking kita. Biarpun kita tekan sekuat yang ini masih luar. Maka dengan kelingking, kalau orang ngorok kupingnya dengan kelingkingnya yang tanpa dipanjangin kukunya, tidak batal. Tidak batal. Tapi kalau kukunya dipanjangin lancip, batal. Atau korok kuping, batal. Tapi dalam hal kuping ini, dalam madhab Syafi'i pun ada khilaf. Imam Ghazali mengatakan tidak batal. Maka bagi siapapun yang kupingnya gatal, sakit, atau pakai obat, pakai madhab pendapatnya Imam Ghazali, dan ini madhabnya Imam Malik, dimaafkan. Tapi dalam keadaan tertentu, darurat saja. Tapi dalam keadaan normal jangan main-main.
meneteskan air batal. Hah? Nah, ini pertanyaan macam-macam. Buya, kalau saya nyebur kolam mandi, kolam renang batal enggak? Ya enggak batal, asalkan jangan masuk telinga, sudah pusing. Ya enggak? Asalkan jangan masuk ke telinga. Ya enggak batal. Mandi di kolam renang siang hari bulan Ramadan gimana batalnya? Enggak batal asalkan tidak masuk telinga, selesai. Tapi kalau nanti masuk ya jangan renang siang hari, selesai. Kok pusing banget ini pertanyaannya? Atau kupingnya ditutup? Mau lihat itu? Semuanya jawaban fikih itu jelas. Enggak ada ragu-ragu di sini, yakin begitu. Kuping. Baru setelah itu mohon maaf, tempat buang air kecil. Buang air kecil. Laki-laki punya lubang kemaluan, ditetesin obat. Huknah namanya, batal. Perempuan kapsul dimasukkan untuk pengobatan. Batal, apapun yang dimasukkan. Maka bagi wanita kalau hendak beristinja, bersuci dari buang air kecil, hendaknya cara bersucinya adalah cukup dengan perut jemari dan sudah Allah ciptakan. Ini sudah sesuai. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah kena was-was, harus sampai dimasukkan dalam. Kalau jemari yang dibelokkan masuk ke dalam, batal puasanya. Cukup dengan ini. Kalaupun kita tekan sekuat-kuatnya, seorang wanita menekan sekuat-kuatnya, ini masih bagian luar, asalkan dengan perut jemari. Tangan normal ya, tangan normal. Ada mohon maaf tangan yang cacat dan sebagainya lain cerita. Tangan normal, perut jemari ditekan sekuat-kuatnya, itu bagian luar, tidak batal puasanya. Lubang belakang pun sama, laki perempuan memasukkan, dibelokkan masuk, batal. Maka termasuk kami himbau, ada seorang suami istri tahu bahwasanya kalau bersenggama itu membatalkan puasa. Mungkin karena bermesraan dan sebagainya, mohon maaf ini mungkin terjadi. Seorang suami tiba-tiba menyentuh wilayah istrinya tersebut, lalu jemarinya dimasukkan, hukumnya batal. Awas para wanita, hati-hati. Jika lagi bermesraan di siang hari atau pegang-pegangan dengan suami, halal aslinya. Tapi untuk wilayah tersebut harus hati-hati. Selesai dua, sudah beres. Muntah dengan sengaja. Kalau orang muntah tidak dengan sengaja, tidak batal. Hamil muda, muntah, muntah, tidak batal. Tapi kalau muntah dengan sengaja, dikorok, dimasukkan jemari ke mulutnya, muntah, batal. Mencium bau yang busuk, muntah, batal. Tapi kalau muntah tidak sengaja, tidak batal. Catatannya satu. Dan catatan ini ada hubungannya dengan ilmu sebelumnya. Kalau hafal yang tadi pasti paham yang sini. Makanya tadi tidak boleh ngantuk. Harus catatannya adalah kalau orang muntah dengan tidak sengaja, tidak batal puasanya, dengan catatan berkumur sebelum menelan ludah. Kalau belum berkumur kok menelan ludah, batal puasanya. Kumur air yang bersih, suci mensucikan. Berkumur sebelum menelan ludah. Kenapa? Sebab muntahan itu najis lewat mulut. Berarti mulut kita terkena najis. Dan kita semua tahu cara mensucikan najis itu dengan apa? Air, bukan dengan ludah. Kalau orang ludah 1000 kali biarpun bersih, mulutnya nggak ada bau, muntahan bersih. Kalau tidak berkumur dengan air, maka tetap najis. Dan najis ada di dalam mulut. Mulutnya ada najisnya. Dan najisnya di dalam mulut bercampur dengan ludah. Ludahnya ditelan berarti batal, karena ludahnya sudah bercampur dengan najis. Selesai. Jelas gamblang. Jadi kalau ada seorang muntah tanpa sengaja, muntah, segera ambil air dan berkumur. Kalau belum bisa berkumur, jangan ditelan ludah. Kalau menelan ludah, batal, karena mulutnya najis. Sama bayi kecil pun juga begitu. Kalau ibu lagi nyusui bayi, kemudian bayinya muntah, mulutnya adalah najis. Kalau mulutnya mau mensusui lagi, hendaknya mulutnya disucikan dengan air. Sendokin air, sendok, 2 sendok, 3 sendok, 1 sendok ke mulutnya, sudah suci. Kalau bayi beda dengan orang tua. Kalau bayi mulutnya dikasih air, ditelan, nggak apa-apa. Karena bayi, kalau bayi suruh lepeh, nggak ngerti, buang, nggak bisa. Dimaafkan urusan bayi, ya, jelas. Kemudian yang ketiga, bersenggama dengan sengaja tanpa keluar mani. Mohon maaf, seorang suami baru memasukkan ke wilayah istrinya, baru masuk diangkat lagi, batal puasanya.
Ini berlaku dalam dunia haram, perzinaan yang hina, batal. Bahkan di lubang belakang juga batal. Bahkan dengan binatang juga batal. Seorang wanita digauli oleh kera misalnya, batal. Atau seorang laki-laki menggauli kerbau atau sapi, batal. Mohon maaf, ini tidak masuk dalam dunia orang akal ini. Ya, paham? Batal. Intinya apa? Bagi kaum laki-laki baru disebut batal adalah jika, mohon maaf ini majelis mulia, seorang laki-laki memasukkan kepala kemaluannya secara utuh sempurna ke wilayah tersebut. Asalkan kepalanya sudah masuk, batal. Kalau belum masuk semua, tidak batal. Selesai, gak usah dipanjang lebarkan. Selesai. Bagi wanita, asalkan sudah kemasukan, biarpun belum semua kepala, baru sedikit, sudah batal, karena itu termasuk masuk bab yang pertama tadi, yaitu masukkan satu kalau lubangnya. Paham ya? Bahkan mungkin sama suami sebelum dimasuki alatnya sudah kemasukan jemarinya, batal atau tidak? Batal. Itu harus sempurna pemahamannya, dihubungkan dengan yang tadi. Baik, yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja. Keluar mani dengan sengaja dengan cara yang haram, onani, masturbasi, atau dengan sengaja. Onani dengan tangan sendiri, masturbasi dengan sendiri adalah haram. Ada onani jika bukan di bulan Ramadan tidak haram. Misalnya Pak, seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya istri, atau seorang istri mengeluarkan mani dengan tangan suami, tidak haram karena dengan tangan pasangannya. Baik. Tapi kalau di bulan Ramadan dengan sengaja jadi batal, biarpun tanpa senggama. Tapi kalau keluar maninya adalah bukan dengan sengaja, tidak batal puasanya. Contohnya di siang hari tertidur, di saat bangun tiba-tiba menemukan di celana dalamnya basah, ada air maninya, maka puasanya tetap sah, tinggal mandi besar saja. Selesai. Pindah lagi. Haid, nifas, melahirkan. Enggak susah ini pemahamannya, kalau ini mah gampang. Seorang ibu, ini babnya ilmu haid nanti, enggak mungkin dibahas sekarang. Jika seorang wanita lagi puasa, tak taunya jam 4 sore tiba-tiba haid, puasanya batal. Enggak usah gelisah, enggak usah susah. Aduh, enggak usah. Karena apa? Pahalanya tetap utuh, Allah tidak pelit. Bukan kalau kita bekerja kepada seseorang enggak tuntas lalu potong gaji, enggak ada. Allah tidak pernah potong gaji. Yes. Ibu nyantai saja. Nyantai saja. Enggak usah, karena pahalanya tidak putus, tetap utuh. Nifas sama, melahirkan. Ada ibu rajin puasa. Sampai di siang hari bulan Ramadan, sampai di bulan Ramadan pun dia sudah hamil tua, masih menjaga puasanya karena dia rajin puasa. Puasa-puasa, jam 3 sore melahirkan, batal puasanya. Melahirkan bayi atau melahirkan bakal bayi, jelas, bayi atau bakal bayi. Bakal bayi contohnya apa? Keguguran. Biarpun hanya segumpal darah, kata bidan adalah, oh keguguran ibu, batal puasa. Selesai. Yang ke-8 adalah hilang akal. Hilang akal. Hilang akal ada 3 martabat. 3 martabat. Dan semoga ini gambarannya jelas, nggak usah susah. Martabat pertama adalah gila. Hilang akal yang pertama adalah gila. Orang gila itu hilang akalnya. Yang kedua adalah orang pingsan. Pingsan kan hilang akal ya. Pingsan, diam, hilang akal enggak? Hilang. Yang ketiga adalah orang tidur. Tidur hilang akal. Cuman tidur martabat paling rendah. Paling berat gila. Maka orang gila batal puasanya, biarpun sebentar gilanya. Lagi ngomong begini tiba-tiba gila, gila, enggak tahu gimana pokoknya, batal puasanya. Sebentar gilanya. Jelas? Yang kedua adalah orang pingsan, dan masuk di dalamnya adalah ayan. Orang pingsan batal puasanya jika pingsannya seharian penuh. Habis sahur pingsan, sadar-sadar isya, batal puasanya. Tapi ini kebalikan dari orang gila tadi. Kalau dia sempat sadar waktu siang, biarpun sebentar, puasanya sah. Contoh tadi, habis sahur pingsan, terus bangun-bangun jam 11 siang, jam 12, kelihatan jam berapa sih? Jam berapa? 12, kaget, pingsan lagi sampai isya, puasanya sah tidak? Sah. Kenapa? Sempat sadar biarpun sebentar. Jelas ya fikihnya?
Nggak boleh nggak paham. Kalau ibu kurang paham nanti baca bukunya di otak adik. Kalau sekarang paham nanti baca bukunya gampang. Bahkan di bukunya lebih luas dari yang kami sampaikan. Ada penjabarannya. Ini praktis untuk merangkum saja, untuk kita paham aja dulu, baru nanti pertanyaan, tetek bengeknya nanti. Jadi semuanya adalah batal tidak batal. Masalah kesempurnaan nanti itu sunnah-sunnahnya. Yang terakhir adalah penyakit hilang akal, namanya tidur. Kalau tidur itu biarpun seharian penuh tidak membatalkan puasa. Ada orang habis sahur ketiduran, bangun-bangun isya, puasanya tetap sah. Karena ini adalah tidur biarpun hilang akal, tetap sah puasanya. Selesai. 8. Yang ke-9 adalah murtad, keluar dari Islam, mengatakan Nabi Muhammad bukan nabi, mengatakan Abu Bakar kafir, mengatakan Umar kafir, mengatakan Siti Aisyah kafir, mengatakan Al-Quran bukan wahyu, mengatakan ada nabi setelah nabi, mengatakan homo adalah tidak haram, mengatakan lesbi tidak haram, mengatakan zina tidak haram, mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, mengatakan puasa sholat 5 waktu tidak wajib. Pokoknya yang bertentangan itu murtad, puasanya langsung batal. Sudah selesai 9 ya, beres. Nanti ada pertanyaan biar gak usah ditanyakan, saya buat contoh saja. Cuman jangan takut bertanya nanti. Sebab bertanya tetap jawabannya dari rumus ini nanti. Contoh, ibu pernah sakit mata? Pernah rasa Bapak sakit mata ya? Kalau diobati pahit ya di tenggorokan, pasti semuanya kayak merasakan. Saya juga pengalaman. Maka paling gak sedang saya obat yang tiba-tiba pahit. Pahit, ya. Baik. Jadi masuk ke mata, masuk ke tenggorokan, pahitnya. Maka memasukkan obat ke mata batal enggak puasanya? Hah? Batal. Nah ini loh. Gurunya masih di sini, ibu buat hukum baru. Memang saya menyebut mata tadi ada? Ayo. Ini makanya kalau belajar enggak boleh lena. Sengaja buat itu. Buya hanya ngomong, yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke lubang 5. Mulut, mata, hidung kan? Saya tidak ngomong mata ya. Apa ini? Hidung. Lah kok jadi mata nih gimana nih? Saya tidak nyebut mata sama sekali loh ya. Lah kok pahit loh? Pahit itu memang semua dari anggota tubuh ini, kita ini bukan plastik yang nggak tembus. Ada namanya pori-pori ya mesti. Kalau kita terbuat dari plastik semuanya ya nggak tembus. Pori-pori itu bukan karena masuk ke tenggorokan, pori yang rembes. Jadi kalau masuk ke mata batal enggak? Kurang kompak. Batal enggak? Tidak. Maka dari itu gampang. Kalau ibu pengen makan es krim, makan lewat mata. Selesai. Sudah selesai. Makanya yang itu kan biar paham, jangan sampai salah. Maka belajar gak boleh setengah-setengah. Makanya hafal dulu yang disebut gurunya itu apa, baru nanti setelah itu. Ini kadang-kadang ini masih di sini sudah salah. Ayo. Mungkin nolah-nolah tadi enggak? Kita ngomong hidung ke rumah mata. Jadi kalau ibu kangen sambal, makan pakai mata. Sudah selesai. Jadi memahami. Jadi masukkan. Sekarang ada lagi supaya nggak tanya-tanya lagi. Ada obat sebotol begini bu. Kalau diminum batal nggak? Terus. Sekarang ambil jarum pakai suntik di paha, batal nggak? Hah? Bingung ini saya. Fikihnya itu nggak boleh ragu. Saya nyebut paha, ada disebut paha tadi? Nggak ada. Berarti nggak apa-apa. Ibu mau suntik 100 kali sehari, besok nggak batal. Selesai. Jadi harus yakin belajar fikih itu nggak boleh setengah-setengah. Makanya guru yang ngajar setengah-setengah bikin masalah kadang-kadang. Iya. Nggak usah bertanya nanti, jelas. Suntik apa lagi? Ada orang nangis, Buya nangis saya batal enggak? Aneh-aneh nangis. Memang ada membatalkan puasa adalah nangis. Gak ada tadi itu. Ada pertanyaan aneh-aneh. Ya, biasa namanya belajar ya macam-macam, ada yang paham, nggak paham. Selesai ya? Sudah, ditutup. Sudah tahu yang batalkan puasa. Nanti pertanyaan, Buya nyicipi nasi, nyicipi sayur. Ada lagi pertanyaan mulai tadi.
Ini ada bertanya. Biasanya salah paham belajar fikih itu. Dia fikih itu dikatakan mencicipi makanan tidak apa-apa. Oh, enggak diteruskan tuh bahasanya. Mencicipi makanan batal enggak? Tidak. Asalkan jangan di satu panci juga ke Bapak Bu, asalkan jangan di telan. Selesai. Mencicipi hanya di depan lidah saja. Asin tidak asin. Dibuang setelah itu, selesai. Asalkan jangan ditelan, selesai. Jadi boleh mencicipi satu bakok, satu piring boleh, asalkan jangan telan. Ini kadang-kadang, mohon maaf sengaja saya buat contoh ekstrim itu, kadang-kadang apa kalau tidak digitukan orang tidak ingat. Masa nyicipi satu baskom ya, biasa terserah pokoknya, ente paham tidak paham, pokoknya jangan ditelan, selesai. Biar ngah aja, biar paham. Coba al-fiqh wal fahmu, sebab fikih itu hakikatnya faham. Kalau nggak faham, salah faham, itu masalah nanti. Selesai. Kemudian sekarang selesai 9 hal yang membatalkan puasa, tuntas dalam waktu singkat. Sekarang ada 9 orang yang boleh berbuka puasa. Sampai cara menghafalnya pun berusaha kami itu mencoba untuk menyusun biar mudah dihafal. Saya buat satu pasang. Yang pertama adalah orang gila, anak kecil. Anak kecil dengan orang gila itu kurang lebih sama-sama tidak punya akal. Paham ya? Orang sakit, orang tua itu juga penyakit, nggak ada obatnya. Kalau ada obatnya, ibu-ibu, bapak-bapak pasti pesan duluan. Obat kembali muda ada nggak? Penyakit tua, orang sakit dan orang tua. Mudah menghafalnya. Yang kelima, keenam, haid dan nifas. Satu pasang, enak dihafalkan. Haid dan nifas. 7, 8 adalah hamil dan menyusui. Satu pasang, enak ngafalnya. Tinggal sendirian satu, bepergian. Jelas? Saya ulang dari awal sebelum saya jelaskan. Orang gila dan anak kecil, orang sakit dan orang tua, haid dan nifas, hamil dan menyusui, bepergian. Berapa semuanya? 9. Kalau tidak hafal masuk SLB. Selesai. Baru dirinci dijelaskan. Yang pertama adalah anak kecil, dan ini adalah pemahaman yang harus dijelaskan agak luas ini, mohon maaf. Masa yang pertama, anak kecil selagi anak itu belum balik ada penjelasan yang Buya pernah jelaskan nih. Balik adalah usia 9 tahun haid atau keluar mani. Kalau belum haid dan keluar mani ditunggu. Mungkin 9 tahun belum haid, 10 tahun belum haid, belum keluar mani, belum balik. 10 tahun, 11 tahun belum balik, belum keluar mani. Sampai 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun ke atas pasti balik, biarpun tidak haid, tidak keluar mani. Wanita tidak haid umur 15 tahun, genap 15 tahun, balik. Dewasa. Jadi anak yang belum balik tidak wajib puasa. Tapi jangan salah paham ini. Ustadz ada salah paham di sini. Biarpun anak kita belum balik, asalkan mereka sudah masuk 7 tahun, kita wajib mengajari semua yang wajib. Biarpun bagi mereka belum wajib, tapi ibunya wajib mengajari. Dalam hadis Nabi, sholat muru, perintahkan anakmu untuk sholat inda sab'in, waktu umur 7 tahun. Jadi kalau anak kita sudah umur 7 tahun, ibu bapak wajib mengajari sholat. Sholat wajib belum bagi dia? Belum, karena belum balik. Jadi anak kecil tidak ada halal, tidak ada wajib, tidak ada haram. Tidak sholat pun tidak dosa bagi seorang anak kecil, tapi wajib bagi orang tua untuk ngajari sholat. Termasuk ngajari puasa. Makanya ada puasa beduk, puasa belajar. Dan kalau ibu ngajari puasa beduk yang serius, jangan dianggap main-main, itu ada pendidikan. Anak kita umur 7 tahun, dede ayo puasa. Aduh mama nggak kuat. Ya sudah, puasanya bukanya jam 10 sayang. Jam 10. Serius bu, nggak boleh minum mulai pagi, sahur sama bapaknya. Aduh lapar mama, 1 jam lagi sayang, 1 jam lagi. Jangan bilang kasihan. Oh nggak bener ini. Didede untuk berlatih puasa. Jam 10 dibuatin makanan yang enak, habis minum segar cukup. Sekarang niat lagi, saya mau puasa ngelanjutin. Namanya anak kecil.
Kalau bapak-bapaknya puasa beduk, kasih beduk tuh. Ini hanya untuk anak kecil. Karena kenapa begitu boleh? Karena belum wajib. Belum jelas atau tidak? Termasuk menutup aurat. Menutup aurat wajib diajari mulai umur 7 tahun, biarpun masih sering dilepas dan sebagainya. Mulai dikenalkan aurat. Namanya anak kecil, belum bisa pasang, lepas, tidak apa-apa. Tapi sudah kita latih. Nanti semakin hari semakin paham. 8 tahun semakin rapat, 9 tahun rapat. Giliran dia haid, ada ini ustadz yang salah paham. Datang ke pondok satu ustadz. Dia membawa anaknya umur 10 tahun atau 11 tahun. Saya lihat pakai rok pendek, pakai baju ini, 11 tahun, 10 tahun. Saya tanya, umurnya berapa ya ustadz? Rupanya dia menjawab dengan ilmu fikihnya yang salah paham. Saya bertanya, umur berapa ustadz? Takut saya tegur, kok anaknya belum menutup aurat. Dia langsung mengatakan apa? Umur 11 tahun, tapi belum kok belum haid kok Buya. Oh, salah paham ini. Biarpun dia belum haid, bapaknya wajib melatih. Biarpun belum haid, wajib melatih untuk menutup aurat. Jangan dianggap mentang-mentang dia belum wajib lalu kita bebas. Oh, enggak boleh. Wajib, orang tua mengajari yang wajib, menjauhkan dari yang haram. Enggak ada rumusnya. Orang tua ngomong sama anaknya begini, nak, mumpung kamu belum balik nak ya, nggak usah sholat. Atau mumpung kamu belum balik nak, zinalah sepuas-puasmu, mabuklah sepuas-puasmu. Nggak ada begitu. Karena melarang zina adalah wajib bagi orang tua. Biarpun bagi seorang anak tidak dosa. Tidak dosa anak belum balik. Karena tidak ngerti. Naudzubillah. Maka orang tua wajib melarang. Selesai. Ini yang pertama. Jadi sering salah paham. Maka anak kecil tidak wajib puasa, tapi ingat bagi orang tua wajib ngajari puasa, jangan salah. Yang kedua adalah orang gila. Orang gila tidak wajib puasa. Atau orang gila dengan anak kecil bolak-balik sama. Orang gila tidak wajib puasa. Dan tidak dosa. Enak. Kalau ada orang mulai kecil sampai tua gila, masuk surga, aman. Tidak repot-repot pengajian, tidak repot-repot. Makanya kalau pengen begitu, jadilah orang gila. Saya pengen puasa Ramadan, nggak usah puasa Ramadan dan nggak dosa, gimana caranya? Oh, gampang, ente daftar jadi orang gila, selesai. Cukup. Orang sakit ada penjelasannya. Sakit yang memberatkan dirimu untuk puasa, sakit yang memberatkanmu untuk puasa. Kalau sakitmu tidak memberatkan, tidak. Jangan sampai ada anak gadis tiba-tiba nggak puasa, ditanya, kenapa neng kamu tidak puasa? Saya sakit mama. Sakit apa? Sakit jerawat. Ini kan kacau. Ya, jelas. Jadi apa namanya? Sakit apa? Sakit yang memang memberatkan dalam puasa. Menurut siapa? Menurut dokter. Kalau sudah dokter ngomong, Bapak mohon untuk tidak puasa Ramadan dulu ya, demi kesehatan Bapak, takut bahaya. Gak usah puasa kalau kata dokter muslim tadi. Dokternya harus muslim. Yang kedua, menurut pengalaman dirimu sendiri. Kalau puasa pusing, jungkir balik, oh, melilit-melilit, gak usah puasa. Ya insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan katsira. Kami ucapkan kepada Guru Mulia Bu Yahya yang telah dengan gamblang menjelaskan fikih praktis puasa. Dan selanjutnya seperti biasa, untuk yang ingin bertanya, kami persilahkan masing-masing dari jamaah, bapak-bapak satu pertanyaan dan dari ibu-ibu satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu ya, pertanyaan saya di luar dari tema. Apa hukumnya berjualan pakaian tiruan KW seperti merek Adidas, Nike, Levi's dan lain-lain? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dibahas para ulama tentang hak cipta. Hak cipta itu dilindungi karena ada nilainya di situ. Hak cipta buku dan sebagainya. Maka meniru hak cipta, mencuri hak cipta adalah haram hukumnya.
Tidak diperkenankan. Ulama sudah menjelaskan. Karena apa? Pembajakan adalah tidak diperkenankan. Baca buku, baca merek itu waktu dia menyodorkan ada haknya. Biarpun milik orang kafir sekalipun kita tidak boleh mencuri. Adidas Yahudi misalnya, apa Yahudi, pun kita tidak boleh mencuri karena Islam tidak mengajari mencuri. Jadi kalau kita memalsu, itu namanya memalsu. Kalau kita memalsu, maka hukumnya apa? Hukumnya haram. Nggak boleh. Islam tidak mengajari yang jelek. Tidak mentang-mentang miliknya orang tetangga kita, tetap kita mengajari tidak boleh. Kita buat merek sendiri. Kenapa harus niru mereknya orang? Tidak, kalau merek sendiri nggak ada yang kenal. Kalau merek, oh berarti kamu ingin menipu orang. Jadi ini palsu, kau bilang asli. Berarti di situ hukumnya memalsu adalah haram. Maka jangan biasakan dengan yang seperti itu. Merek yang indah, merek apa? Merek Bandung kayak apa? Jadi pakai merek. Jadi memalsu adalah haram hukumnya. Mencuri hak cipta adalah haram. Termasuk buku-buku. Kecuali yang memang oleh sang pengarang sudah diizinkan setelah itu. Diizinkan oleh sang pengarang, misalnya di web yang dibuka bebas, sehingga kalau di dalam buku itu hak cipta dilindungi oleh ini, maka yang mencetak adalah itu lebih. Karena apa? Itu ada hubungannya sama yang mencetak. Yang mencetak sendiri ada harapan untuk uang kembali. Jangan berkata, loh ilmu kok disimpan-simpan. Loh, kalau ilmunya kiainya tidak akan disimpan, tapi yang mencetak sendiri, ngetiknya, desainnya, ini semua mereka pakai duit. Dan kita menghargai haknya orang lain. Tidak diperkenankan kita mencuri hak cipta atau kita menjiplak. Kalau kita memalsukan apa namanya? Memalsukan merek. Tapi kalau meniru misalnya, dari sesuatu orang boleh meniru. Orang buat meja, kita buat meja, buat kursi, buat baju begitu, buat baju, itu lain cerita. Kalau meniru adalah meniru, saya pengen seperti dia. Dan segala sesuatu yang kita lihat bisa ditiru. Nggak ada larangan meniru. Anda buat kopiah model begini, ada orang buat, silakan, tapi jangan buat merek yang serupa. Baik, itu saja. Nggak usah berurusan dengan. Wallahu a'lam bishawab. Ada ibu? Ada putri? Nggak cukup maju dikit? Atau disampaikan biar didengar sama ini? Pakai suara langsung ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa itu? Baik. Seorang istri bertanya. Pertanyaan adalah bagaimana kalau menjelang malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah. Enggak ada yang bisa menentukan. Maka yang dihimbau oleh Rasulullah adalah hidupkan 10 akhir Ramadan. Sehingga kita membuat iktikaf mulai tanggal 20 sampai tanggal Ramadan setiap malam. Jangan dipilih tanggal 21, jangan dipilih tanggal 23. Memang ulama mengatakan Lailatul Qadar itu lebih sangat diharap datangnya tanggal 21, 23. Itu bukan berarti mereka itu hanya bangun di tanggal 21. Mereka menjelaskan saja bahwasanya itu. Cobaan sekarang mereka hanya menjelaskan bahwasanya kata Imam Syafi'i tanggal 23 sangat diharap Lailatul Qadar di situ. Tapi Imam Syafi'i bukan tanggal 24 tidur, enggak. Tapi sekarang kan dipilih. Masjid sana Lailatul Qadarnya tanggal 21, setelah itu sepi pada tidur ngorok. Masjid sebelahnya 23. Nah, yang sudah Lailatul Qadar tanggal 21 diajak ngaji ke yang lainnya, diajak itikaf ke yang lainnya, katanya apa? Saya sudah Lailatul Qadaran kemarin. Nah ini pokoknya masjid yang model satu-satu ini dijamin sepi. Ada lagi masjid sini 23 Lailatul Qadarannya. Yang sudah Lailatul Qadaran di sini diajak itikaf tempat lain, katanya apa? Saya sudah Lailatul Qadaran tanggal 23. Yang Lailatul Qadaran tanggal 29 diajak ke sini. Lailatul Qadaran saya nanti kok di masjid saya tanggal 29. Wah ini. Padahal ulama menjelaskan itu adalah arja. Ini sangat diharap, sangat diharap. Tapi hendaknya bahkan sampai Imam Haddad menukil bahasanya sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar tidak harus di bulan Ramadan, setiap malam mungkin Lailatul Qadar. Lah kok begitu? Makanya cari setiap malam biar nggak putus ibadah. Mau dipasin tok. Iya kalau pas, kalau kelewat. Baik. Adapun seorang wanita kalau mau itikaf di masjid, ketahuilah wahai ibu, tidak boleh beribadah dengan hawa nafsu. Nemeni suamimu di rumah, zikir di rumah adalah ibadahnya lebih gede daripada itikaf di masjid. Kalau harus ke masjid, syaratannya harus izin dari suami satu, dan masjidnya terhormat. Kalau ini insya Allah terhormat, masjidnya gede. Ada masjid kampung sepi, sempit, lalu dempet-dempetan, haram. Jadi ibu harus dapat izin dari sang suami. Jangan mentang-mentang ibadah, wah ini hawa nafsu.
Termasuk kami sampaikan, kalau ternyata suami ibu belum mengizinkan ngaji di sini, jangan ngaji. Karena kita pengen cari ridho Allah melalui suami Anda. Enggak, jangan sok. Ini mau ibadah kok bang, jangan dilarang ya. Oh ibu ini hawa nafsu. Dilarang mengabdi, pijitin suami sampai pagi, itikaf itu kayaknya sudah. Sama seorang suami pun demikian. Jangan sok mentang-mentang ibadah, istrinya ketakutan di rumah, bang saya ketakutan hamil atau apa, dia lagi haid nggak bisa ke masjid dan sebagainya. Nggak mau, saya harus itikaf nih malam Lailatul Qadar, nggak bisa. Oh enggak, kalau istrimu ketakutan di rumah, wahai suami, temani istrimu di rumah. Karena mungkin ada orang-orang jahil dan sebagainya. Ibadah tidak boleh dengan hawa nafsu, harus izin istrinya. Tapi kalau sudah ada yang nemeni kok takut, itu istri ngalem berlebihan tuh, kelewatan tuh. Kalau suaminya izinkan, Siti Aisyah mengizinkan Rasulullah untuk itikaf. Padahal jatahnya untuk Siti Aisyah. Jadi suami pun demikian. Bukan saja seorang istri, suami jika dia dibutuhkan oleh oleh istrinya, atau seorang anak punya ibu satu-satunya, nggak ada orang lain, nak ibu ketakutan nak, jangan ke masjid nak. Iya. Apalagi ibunya sakit, nggak usah iktikaf. Bahkan sholat Jum'ah pun boleh ditinggalkan oleh seorang anak untuk menjaga ibundanya. Boleh ditinggalkan oleh seorang suami karena istrinya yang sakit. Allah. Jadi hubungan dengan manusia ini diperhatikan, Bu. Jangan sok ibadah. Ini biasa ada ibu-ibu yang kurang ilmu, ada maksain pengajian. Wow, kalau di majelis itu bisa senyum sama temennya. Kalau di rumah tuh cemberut sama suaminya. Ada model-model. Itu hawa nafsu. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi harus izin dari suami yang indah dan harus terhormat. Mungkin masjidnya dekat, kelihatan. Kalau suami nggak bisa itikaf, mungkin suami nganterin. Setelah itu nanti jemput bang ya. Oh, mungkin suaminya capek karena kerja sehari, jadi hanya bisa sholat isya, taraweh, selesai. Nggak apa-apa, jangan dipaksain. Jangan urusan sunnah sampai marah-marah. Ini suami saya nggak pernah mau itikaf nih. Ibu, itu sunnah. Jangan jadikan bahan ribut di rumahmu. Cuman menghimbau dengan keindahan. Bukan, wah ini suami gombal, imam apaan dulu saya nikah pengen punya imam, iktikaf aja nggak bisa. Loh Bu, iktikaf nggak wajib Bu. Jangan ribut-ribut di rumah. Ternyata ilmu penting, nggak cukup semangat ibadah, tapi nggak ya pakai ilmu, merusak, malah dapat dosa nanti ya. Baik, ini saja cukup insyaallah. Jangan Ramadan insyaallah pengajiannya dipindah tempatnya. Ramadan tidak di sini lagi pengajiannya, nanti setelah Ramadan. Ramadan pengajiannya setiap hari di pesantren Al-Bahjah Cirebon. Habis subuh ada jam 11 siang, habis asar ada 3 pengajian, akidah, ada akidah, ada fikih, ada macam-macam insyaallah ya. Baik, ini saja. Adapun masalah fikih praktis itu bisa diambil langsung di download di www.buyayahya.org dan boleh disebarkan, nggak pakai izin. Yang mau mencetak nggak pakai izin, bebaskan nanti biar nggak subhat ya. Hak ciptanya lillahi ta'ala ya. Ada buku fikih praktis itu bisa dibagi-bagikan. Cuman kalau nyetak agak cakep sedikit deh ya, diizinkan, tapi nyetaknya agak bagus biar orang baca aja seneng ya. Dan boleh membagi-bagikan. Termasuk diantaranya ada buku masalah taraweh, boleh di-download dan dicetak sendiri. Kalau mau beli ada nanti di pondok sana sudah ada cetakannya. Cuman ini dibebaskan, barangkali mau disebarkan. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli siyam wal qiyam, berpuasa dengan serius, sungguh ikhlas, dan juga bisa menegakkan malam-malam kita dengan ibadah, salat dan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Ramadan menjelang, sampaikan kami kepada Ramadan ya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kami rindu kemuliaan di bulan Ramadan, dan jadikan kami orang yang beruntung di bulan Ramadan ya Allah, dengan pahala yang berlipat ganda dan pengampunan darimu ya Allah. Ya Allah, jangan sampai kami melewati Ramadan tanpa amal baik ya Allah. Engkau sungguh maha tahu keadaan kami ya Allah. Rumah kami ya Allah, jadikan rumah kami rumah ibadah, rumah mulia ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir adalah ada hamba-Mu yang pada Ramadan yang lalu sering meninggalkan puasa di bulan Ramadan, maka kami mohon ya Allah saat ini di bulan Ramadan yang akan datang ini Allah, jadikan mereka ahli puasa dan ampuni dosa-dosa masa lalu mereka ya Allah. Ya Allah,
Jadikan di bulan Ramadan ini kami Allah senang, rindu untuk menghidupkan Ramadan dengan ibadah. Dan jauhkan segala kemaksiatan ya Allah. Kami ingin semakin hari semakin dekat kepadamu ya Allah. Karena kami sadar semakin hari semakin dekat ajal kami ya Allah. Kami ingin saat kau cabut nyawa kami dalam keadaan kau ridho pada kami, dalam keadaan kami melakukan kemuliaan ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jaga rumah tangga kami, keluarga kami, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kepada kami anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Yang belum menikah ya Allah, berikan kepada mereka kemudahan untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami pemahaman yang benar, jauhkan kami dari kesalahpahaman. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka, baik yang hidup ada yang telah meninggal dunia. Dan kami mohon jaga perkumpulan ini seperti engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Kami ingin hidup dalam cinta karenamu ya Allah, tanpa ada permusuhan, kebencian dan kedengkian ya Allah. Engkau maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon siapapun yang telah berjuang bersama kami ya Allah, yang berjuang bersama kami ya Allah, apakah berjuang dengan ilmu mereka atau harta mereka atau pikiran mereka, tenaga mereka, atau panjatan doa di tengah malam, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan untuk diri mereka dan keluarga mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah, ahli ikhlas ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang pernah tersinggung perasaannya oleh kalimat-kalimat kami mohon gantilah dengan kebahagiaan ya Allah, dengan segala kebaikan ya Allah. Engkau sungguh maha tahu dan engkau maha kasih. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.